Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga malam hari ini kita masih dalam perlindungan Tuhan dan di dalam syukur kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1. Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat kasih-Mu yang senantiasa dapat kami rasakan di sepanjang minggu ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnyalah di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok.
Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas soto tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, hidup kita adalah hidup yang terus-menerus dibaharui. Tidak boleh hanya sekali memperbaharui diri, tetapi sesungguhnya seluruh kehidupan kita hari lepas hari harus terus dibaharui. Dan pembaharuan diri itu akan terjadi ketika kita memohon kepada Allah untuk mencurahkan rohnya atas kita. Karena hanya Roh Kuduslah yang memiliki kekuatan untuk memperbaharui kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh, maka dia adalah orang-orang yang hari lepas hari mau memperbaharui diri. Memperbaharui diri berarti mau meninggalkan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan dan berlari menuju kepada kehendak Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan untuk melakukan perintah, ketetapan, dan aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam kitab suci, yang ada di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Pembaharuan itu dapat kita lakukan ketika kita terus hidup di dalam kehendak Allah. Sehingga hari lepas hari kita tahu apakah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika firman Tuhan hari ini dikatakan Yosia mengadakan pembaharuan, dia ingin mengembalikan kehidupan keberagamaan umat Allah kepada Allah sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang memberkati dan menyertai mereka. Yosia ingin umat Allah terus memuji dan menyembah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Karena itu Yosua membuang semua persembahan-persembahan yang mereka persembahkan untuk dewa-dewa yang mereka percayai selama ini. Membakar patung-patung dan tiang-tiang berhala. Memang di dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak lagi menemukan patung-patung atau tiang-tiang berhala yang secara langsung kita sembah. Tetapi masih banyak di dalam kehidupan kita ini yang kita jadikan menjadi berhala. Sehingga kehidupan kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kadangkala orang menganggap bahwa harta, uang, jabatan itu adalah yang terpenting dari seluruh kehidupannya. Sehingga dengan segala cara, walaupun cara itu tidak benar, dia boleh melakukannya. Banyak hal yang menjadikan hidup kita sepertinya menyembah Allah, tetapi kita mempercayai kekuatan-kekuatan dunia. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita membuang semua berhala-berhala yang ada di hati dan pikiran kita, yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, yang membuat kita meninggalkan Tuhan, yang membuat kita menjadikan Tuhan itu menjadi nomor sekian. Tapi ketika kita senantiasa melihat
segala kebaikan Tuhan, maka kita akan membuang hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Tapi kita semakin mendekatkan diri untuk memuji dan menyembah Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang memberkati dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari perbaharui diri hari lepas hari dan nikmatilah kasih setia Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, sebagai orang yang Engkau tebus, Engkau merindukan kami agar kami hari lepas hari memperbaharui diri, menjauhkan diri, membuang segala sifat yang tidak Engkau kehendaki. Tetapi kami hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, yang Engkau perintahkan di dalam firman. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan mampu melakukan firman, dan kami akan terus memperbaharui diri kami seperti yang Engkau kehendaki. Di sepanjang malam ini, di saat kami tidak beristirahat, Tuhan yang menjagai. Jauhkan dari kami mara bahaya, berikan sukacita dalam tidur. Besok pagi bangunkan kami dalam keadaan sehat, dan berikan hati yang penuh syukur ketika kami melangkahkan kaki menuju bait, sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Mari Tuhan Kau melawat dan menyembuhkan. Yang dalam duka Engkau menghiburkan. Dalam pergumulan beban berat Engkau menguatkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.